saya Betrena Amel. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 2025N. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, serta kondisi geografisnya yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang banyak memiliki kekayaan alam, suku, budaya, ras, dan agama. Tentunya Indonesia mengandung kerawanan dan kerentanan akan suatu ancaman bagi ketahanan-pertahanan keamanan negara, baik pertahanan secara internasional maupun secara nasional. Beberapa contoh pertahanan keamanan yang sering kita jumpai adalah adanya kegiatan ronda malam di sebuah RT atau RW. Dengan kegiatan tersebut, masyarakat telah menerapkan pertahanan keamanan dari ancaman kejahatan untuk mempertahankan kedaulatannya, yang berdampak pada rasa aman dan nyaman. Lalu bagaimana dengan pertahanan di pemerintahan? Pada pemerintahan, untuk memelihara stabilitas pertahanan keamanan yang dinamis, pemerintah telah menyerahkan tugasnya kepada aparat-aparat negara seperti TNI atau Polri sebagai bentuk pertahanan. Secara keseluruhan, Indonesia telah menerapkan pertahanan keamanan yang baik dengan contoh militer Indonesia masuk ke dalam ranking 16 besar militer terkuat di dunia. Hingga dari itu, dimulai dari kesadaran masyarakat untuk membela negara demi mempertahankan keamanan negara, akan memberikan ketahanan-pertahanan dan keamanan negara menjadi negara yang dinamis, aman, dan nyaman. Terima kasih. Saya, Menteri Pertahanan, mewakili pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan prinsip jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Kami tidak akan pernah mengecewakan rakyat Indonesia di dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah, wilayah yang meliputi banyak pulau dari Sabang hingga Merauke, menciptakan keragaman budaya yang berasal dari berbagai suku bangsa. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menyampaikan bahwa ketahanan nasional Indonesia sepanjang tahun 2025 berada dalam kondisi cukup tangguh dengan skor 2,84 dan tren penguatan yang stabil. Gubernur Lemhanas RI TB Aceh Hasan Syadzili menyebut capaian ini menunjukkan kemampuan bangsa menjaga stabilitas di tengah tantangan global, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik. Meski demikian, Lemhanas menekankan pentingnya penguatan sektor sosial budaya serta kemandirian industri pertahanan nasional demi ketahanan bangsa yang berkelanjutan. Ya, memang harus dijaga, tapi per generasi gitu. Malaysia contoh membangun komitmen kebangsaannya, ya anak-anak kecil
diajarkan pewaris Malaysia ke depan itu kan si Upin sama si Ipin. Nah si Upin dan si Ipin diajarkan komitmen kebangsaan, dia harus berkenalan dengan orang India. Maka dibikinkan dengan tokoh namanya Jarjit. Dia harus berkomitmen bertemu dengan anak-anak Cina, dibikinkan tokoh si Mei Mei. Dia harus berkomitmen dengan anak-anak Indonesia, maka dibikinkan tokoh Susanti. Amerika juga pelajaran kebangsaannya. Kegagalan dengan Vietnam, dengan Vietcong, dia bikin film Rainbow 1-5. Amerika kebangsaannya nggak boleh kalah dengan Cina karena mereka nggak punya spiritualitas. Dia pasti akan ngambil spiritualitas dari Cina dan Jepang agar anak-anak Amerika tidak malu ketika ngambil. Bikinkan American Shaolin, American Kung Fu, American Ninja. Bahkan film terakhir Samurai, The Last Samurai, tokohnya dari Amerika namanya Tom Cruise. Jepang punya komitmen kebangsaan agar tidak lagi terjadi pembantaian rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji, agar anak-anak muda tidak malu dan tidak mengulang itu. Bikinkan komitmen kebangsaan yang sederhana, bikinkan film Samurai X dengan tokohnya si Rouri Kenshin. Tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional, serta peran negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kebangsaan. Yang pertama, apa itu ketahanan nasional dan komitmen kebangsaan? Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa dan negara untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal, mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan, dan kepentingan nasional. Sedangkan komitmen kebangsaan adalah rasa cinta, kesetiaan, dan keinginan bersama warga negara untuk membangun negara yang lebih baik. Kedua hal ini saling terkait dan menjadi fondasi keberadaan Indonesia. Tantangan ketahanan nasional. Meskipun memiliki urgensi yang besar, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam membangun dan memelihara ketahanan nasional. Berdasarkan laporan dari Info Publik, ketahanan nasional Indonesia saat ini berada di dalam kondisi cukup tangguh dengan skor 2,87 pada Indeks Ketahanan Nasional atau IKN 2024. Namun, terdapat beberapa gatra yang masih perlu diperhatikan, seperti gatra sosial budaya yang berada dalam kondisi kurang tangguh dengan skor 2,55. Di sini terdapat beberapa tantangan utama ketahanan nasional Indonesia antara lain. Di sini terdapat beberapa tantangan utama ketahanan nasional Indonesia antara lain. Yang pertama, polarisasi dan perseteruan internal. Dalam hal ini, perbedaan dalam hal suku, agama, dan budaya seringkali menjadi pemicu ketegangan pada taraf lokal maupun nasional. Yang kedua, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Masalah-masalah ini dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang berdampak negatif pada ketahanan nasional. Yang ketiga, ancaman terorisme dan radikalisme. Di sini, kelompok teroris dan radikal terus menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas negara. Yang keempat, bencana alam. Indonesia terletak di zona cincin api Pasifik, sehingga rawan mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Yang kelima, tantangan global, seperti pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak besar pada ketahanan nasional Indonesia seperti diuraikan dalam artikel di LIP UI ICID. Beberapa peran negara dalam membangun komitmen kebangsaan antara lain. Yang pertama, menimbulkan kesadaran negara, pendidik, bela negara menjadi instrumen krusial untuk menyadarkan setiap lapisan warga
akan peran dan kontribusinya dalam membentuk ketahanan nasional. Yang kedua, membangun kebersamaan dan toleransi. Pemerintah harus berperan aktif dalam menyelesaikan konflik sosial dan membangun keharmonisan antara masyarakat yang beragam. 3. Memperkuat ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen rakyat terhadap negara. 4. Memperkuat diplomasi dan hubungan internasional. Indonesia harus mampu memainkan peran sebagai bridge builder dalam masyarakat internasional yang dapat menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju melalui politik luar negeri bebas aktif. 5. Menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus dijadikan panduan dalam kehidupan bernegara dan menjadi landasan bagi pembangun komitmen kebangsaan. Strategi mengatasi tantangan dan membangun komitmen kebangsaan. Yang pertama, meningkatkan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, mengembangkan inovasi dan teknologi. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Yang keempat, memperkuat pendidikan dan penelitian. Yang kelima, membangun kepercayaan dan transparansi. Yang terakhir, komitmen kebangsaan adalah kunci keberhasilan dalam membangun ketahanan nasional. Setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan keamanan tanah air. Mari kita bersama-sama membangun komitmen kebangsaan yang kuat dan memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.